Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel DKM Al-Ikhlas GLW1. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Allahu Akbar, lagi takbir lagi gitu. Itu namanya apa? Kurang konsentrasi, bisa dikatakan itu was-wasa, penyakit itu Pak. Penyakit justru itu apa? Ketika dia Allahu Akbar, niatnya nggak pas, belum pas-pas ini, belum pas ini. Nanti ada bakasnya, bahkan baca takbir Allahu Akbar itu bacanya harus standar, atau yang mengatakan nggak usah panjang-panjang, tapi ada yang mengatakan boleh takbir itu dibaca panjang selama bacaan niatnya itu belum selesai. Allahu Akbar, tapi sekali aja. Tapi kalau ada orang sampai Allah Akbar, balik lagi Allahu Akbar. Saya juga pernah menjumpai orang seperti itu. Kalau menjumpai orang seperti itu obatnya gampang, tabok kagetin. Iya benar Pak, tabok kagetin, cepet bundanya atau diapain, insya Allah sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Gria Lebawangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita bisa hadir terhimpun di masjid ini dalam rangka sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan di taklim pada pagi ini. Semoga kehadiran kita di masjid ini senantiasa bisa meningkatkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah dan menjaga agama Islam sampai akhir hayat kita. Semoga kita mendapatkan husnul khotimah di akhirnya nanti, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma
Sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya kelak yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, marilah kita lanjut taklim pagi ini dengan kajian ilmu fikih dengan materi kitab Fathul Qorib. Kita lanjut faslun fi arkanis sholah, pasal menerangkan tentang rukun-rukunnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkanis sholati, di dalam fasal menerangkan beberapa rukun-rukunnya sholat. Arkanun jamannya dari lafal ruknun. Kalau rukun satu rukun, karena ini banyak, arkanun. Fi arkanis sholati, di dalam menerangkan rukun-rukunnya sholat. Wa taqaddama, dan sudah terdahulu makna sholat, tentang makna sholat baik lughatan wa syar'an. Untuk pengertian sholat sudah diterangkan di bab pertama tentang sholat, yaitu apa itu sholat secara syara', qaulun wa af'alun muftatahatun bit takbiri wa muhtatimatun bit taslim atau bisalam, yaitu ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu sholat menurut syara'. Tapi yang kita bahas di sini adalah apa? Rukunnya sholat, berarti segala sesuatu yang harus dikerjakan ketika kita mengerjakan sholat. Kalau kemarin syarat-syaratnya sholat dikerjakan sebelum melaksanakan sholat, sebelum kita berdiri untuk syarat-syaratnya. Sekarang kalau kita rukun, berarti kita mulai sejak berdiri menghadap kiblat, takbir sampai selesai, itu yang harus dilaksanakan, yang harus dijaga supaya salah satu rukunnya jangan sampai ketinggalan, jangan sampai tidak dikerjakan. Kalau salah satu rukunnya tidak dikerjakan, berarti apa? Dianggap la sholata lahum, tidak dianggap sholat bagi mereka yang mengerjakannya. Makanya ini penting diketahui. Wa arkanus sholati, beberapa rukun sholat, samaniyata asyara, 18 rukunnya. Jadi rukunnya sholat ada 18. Ada yang mengatakan dalam kitab yang lain ada 13, ada yang mengatakan 17. Sama, cuman ada beberapa rukun yang diringkas. Ahadiyah, salah satunya, yang pertama di antara salah satunya rukun sholat, an-niyatu, niat. Nah, niat, karena niat ini adalah apa? Segala sesuatu, apalagi ini perbuatan yang wajib, fardu, niat adalah rukun yang pertama. Apabila niat ini tidak dikerjakan atau ditinggalkan,
berarti kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah sholat tidak dianggap. An-niyatu, niat. Ini banyak dalilnya. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Hanya dengan niat semua amal akan diterima oleh Allah. Innamal a'malu binniyat. Jadi innamas itu artinya apa? Litaksir, mengkhususkan, khusus. Hanya dengan niat semua amal ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan niat ini tergantung orangnya, tergantung kita masing-masing. Niat, bahasa niat adalah bahasa yang tidak bisa didengar orang, bahasa yang tidak bisa dilihat orang. Yang bisa mendengar hanya diri kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahasa niat. Dan niat ini termasuk rukun qalbi. Kan rukunnya sholat terbagi menjadi 3. Ada rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Rukun fi'li. Nah, niat ini adalah termasuk satu-satunya rukun qalbi. Orang lain nggak bisa dengar, orang lain nggak bisa lihat, hanya diri kita dan Allah yang tahu di dalam hati kita. Apa itu niat? Wahia qasdus syai'i muqtaronan bifi'lihi. Qasdus syai'i, menyengaja berbuat sesuatu, sengaja. Berarti kalau niat apa? Ini berarti harus disengaja. Niatnya sih mau ke pasar, berarti apa? Kalau niatnya mau ke pasar itu berarti rencana, baru rencana. Kemudian kalau sudah berangkat itu berarti apa? Sudah niatnya tergabung dalam apa? Ketika jalan ke pasar. Muqtaronan, yang dibarengkan bifili, dengan perbuatannya. Sengaja melakukan sesuatu tapi itu dibarengkan dengan perbuatannya. Tapi wa mahalwa, dan tempatnya niat al qalbu, di dalam hati. Tempatnya niat di dalam qalbi. Berarti usolli fardhu subhi itu niatnya sholat bukan? Usolli fardhul isya'i itu niatnya sholat bukan? Itu bukan niatnya sholat, tapi lafal niatnya sholat. Usolli fardhus subhi, usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Itu lafalnya niat. Itu dibaca di dalam lisan. Tujuannya apa? Untuk menuntun supaya nanti yang diucapkan dalam hati bisa seperti itu. Berarti kalau umpamanya ada orang ketika lagi, terutama kalau sholatnya jamaahnya belakangan, buru-buru jalan, nggak baca usolli, langsung Allahu Akbar, boleh sah. Tapi yang lebih utamanya, sunnahnya lafal usolli supaya dibaca. Kalau lebih tambah pahalanya berarti usolli fardhos subhi. Kalau nggak baca usolli, sholatnya tetap sah, karena baca usolli itu sunnah. Lisannya baca usolli. Yang jadi wajib
itu hatinya membaca usolli. Lisannya membaca usolli fardhu subhi, tapi ketika takbir Allahu Akbar hatinya diem, niatnya tidak jadi, tidak dianggap sebagai niat, karena niat tempatnya la bil lisan walakin fil qalbi. Niat itu bukan bahasa lisan tapi bahasa hati, dan tempatnya dia di hati. Wa mahalluha fil qalbi, tempatnya niat adalah di dalam hati. Sekali lagi, kalaupun lisannya membaca usolli ya, tetapi ketika takbiratul ihram Allahu Akbar hatinya tidak membaca usolli. Hatinya bahasa itu dipakai dengan bahasa Arab boleh, atau dengan bahasa sesuai keinginan kita. Usul, niat saya sholat subuh 2 rakaat fardu karena Allah Ta'ala, di dalam hati, tapi jangan diucapkan dalam lisan. Usolli fardu subuh rakaatain mustaqbil, berarti makmumal lillahi ta'ala, Allahu Akbar, niat saya sholat subuh 2 rakaat, tapi jangan diucapkan, dibaca di dalam hati. Untuk bacaan bahasa dalam hati boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa kita, tapi ketika Allahu Akbar tidak boleh diganti. Karena apa? Dalam sholat tidak boleh dengan tidak bahasa Arab, semuanya bahasa Arab, tidak boleh diganti dengan bahasa yang lain, tidak boleh diganti bahasa Jawa, bahasa Betawi, bahasa Tangerang, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa-bahasa yang lain. Karena itu tauqifiyahnya seperti itu, aturan syariatnya seperti itu. Bagaimana Pak kalau orang yang nggak bisa bahasa Arab? Harus belajar. Tempatnya di hati. Fa in kanatis sholatu fardhon, jika itu sholat yang dikerjakan itu sholat fardu, wajaba niatul fardiyah, wajib meniatkan fardunya disebut. Wa qasdu fi'liyah, dan bermaksud sengaja melakukannya. Wa ta'yinuha, dan menentukannya. Min subhin, dari sholat subuh, au duhurin, atau sholat duhur masalan. Maksudnya bagaimana? Dalam niat, ketika itu sholat fardu, ada 3 hal yang harus disebut dalam niat. Kalau 3 hal ini tidak disebut, berarti niatnya tidak sah. Perhatikan Pak ya, ketika niat sholat fardu ini 3 hal harus disebut. Kalau tidak disebut, niatnya tidak sah. Kalau niatnya tidak sah, sholatnya batal. Yang pertama, niatul fardiyah. Wajaban niatul fardiyah. Wa qasdu fi'liya wa ta'yinuha. Yang pertama, qasdul fi'li. Qasdul fi'li itu sengaja melakukan, bahasanya usolli. Kemudian fardiyahnya harus disebut fardol, ditentukan, disebut itu sholat apa, duhur, asar, maghrib, usolli fardhos subhi. Nah, kalau umpamanya ada orang sholat usolli fardhos subhi lillahi ta'ala, cukup, sudah sah. Terutama bagi orang yang sholatnya ketinggalan jamaah, udah mau habis, boleh nggak usah sampai panjang, usolli fardhos subhi rakaatain mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala,
nanti sedang makmum imamnya bangkit dari rukuk. Kalau imamnya bangkit dari rukuk, kita baru rukuk belakangan, berarti rakaat kita tidak dianggap. Kita harus mengulang dari awal, rakaat awal. Nah ingat, kalau orang yang tertinggal dalam sholat jamaah, ketika mereka ketinggalan rukuknya imam, berarti rakaatnya tidak dianggap, harus diulang dari awal. Nah, kembali lagi dalam pembahasan niat itu 3 hal harus disebut. Qasdul fi'li, sengaja melakukan perbuat, mengerjakan sholat. Usolli, yang dimaksudnya saya sholat. Fardal, fardu. Subhi, subuh, saya niat sholat fardu subuh. Kalau ketiga hal tersebut tidak disebutkan dalam niat, berarti apa? Tidak dianggap sholatnya. Masuk Pak ya? Usolli, fardos, subhi. Usolli ini qasdul fi'li, fardol, fardiyah, niatul fardiyah. Yang ketiga, takyin, menyatakan nama waktunya. Waktu sholat itu sholat apa? Itu dalam sholat fardu. Tapi untuk sholat sunat, sholat sunat aukanatis sholatu naflan data waktin karotibatin au data sababin, sholat sunat yang punya sebab kas tisqoin, seperti sholat istisqa, wajaba qasdu filia wa ta'yinuhu. Kalau untuk sholat sunat yang mempunyai sebab, atau sholat sunat yang sudah ditentukan, seperti sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, itu hanya 2, qasdul fi'li wa ta'yinuha. Jadi usolli umpamanya, usolli duha umpamanya, usolli qoblal isya'i, usolli qoblal maghribi lillahi ta'ala, langsung Allahu Akbar. Itu untuk sholat sunat hanya 2. Kalau sholat fardu 3 dalam niat. Kalau sholat sunat mutlak cuman 1. Usolli, saya sholat, niatnya saya sholat, sah, sholatnya sah, jadi tidak usah lengkap. Itu kalau apa, sekedar pengetahuan. Tetapi jika itu lebih afdolnya, lebih dapat banyak pahala, lebih sempurna, ya dibaca secara utuh. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Itu kalau kita membaca niatnya, usollinya itu waktunya longgar. Kalau waktunya sempit, nah minimal itu tadi, usolli fardhu subhi, Allahu Akbar. Usolli fardhul isya'i, Allahu Akbar. Untuk mengejar supaya ketemu rokaatnya imam dalam sholat jamaah. Kalau ketemu rokaatnya, kalau pas kita sampai di masjid, imam sudah duduk tahiyat akhir. Selama imam masih duduk baca tahiyat akhir, belum baca salam, kita ikut jamaah Allahu Akbar. Ketika baca Allahu Akbar, belum sampai kita duduk, imam sudah salam, sudah mendapatkan pahalanya sholat jamaah, sudah mendapatkan pahalanya sholat jamaah. Kembali lagi di dalam niat untuk sholat fardu 3 yang harus disebut. Untuk sholat sunat 2, untuk sholat sunat mutlak cuma 1. Paham Pak untuk masalah niat? Ada pertanyaan ya?
itu tidak termasuk niat, rencana. Rencana namanya azam. Karena dalam niatnya sholat itu dibaca ketika takbiratul ihram, tidak dibaca ketika lagi berjalan menuju ke masjid atau lagi wudhu, entar mau sholat, itu mau sholat subuh atau masih di rumah. Jadi itu baru rencana, nanti Bu pesen ya, nanti saya bangunin mau sholat subuh, itu baru rencana. Lah niat itu adalah ketika dibaca ketika bareng takbiratul ihram. Walaupun kita sudah berdiri tapi belum takbiratul ihram, kita sudah niat, atau niat itu dibaca sebelum takbiratul ihram, tidak boleh, harus dibaca dengan bareng dengan takbiratul ihram. Bagaimana kalau untuk menerjemahkan usolli itu umpamanya bahasanya kita panjang, bahasanya panjang, nanti ada pembahasannya dalam takbiratul ihram. Berarti niatnya tidak boleh dikerjakan sebelum takbir atau bahkan sesudah takbir. Pokoknya niatnya pas ketika takbiratul ihram. Jadi yang tanyakan Pak Sis, Pak bagaimana kalau kita dari rumah sudah niat sholat, itu termasuk niat bukan? Itu baru termasuk rencana azam. Ada lagi pertanyaan tentang niat? Ya. Maksudnya nggak dipakai. Allahu Akbar gitu. Nah tadi kan usolli fardhol maghribi Allahu Akbar, boleh tadi kan hanya ada 3 yang dibaca ketika niat: qasdul fi'li usolli, fardiyah fardhol, takyin waktunya itu maghrib atau isya, usolli fardhol maghribi makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Tapi kalau dibaca dia lengkap untuk bacaan niatnya sholat, itu tadi usolli fardhol maghribi salasa rokaatim mustaqbilal kiblati ada ma'muman lillahi ta'ala, lebih afdol. Kalau itu untuk makmum yang mengikuti imam sejak dari awal. Kalau kita makmum datangnya belakangan, imam mau selesai, cukup itu usolli fardhol maghribi makmuman lillahi ta'ala. Untuk makmumnya sebut gak? Itu sudah nggak usah sebut, nggak jadi masalah, karena istilahnya Pak, ibaratnya kalau teknologi itu sudah otomatis, karena kita sholat di belakangnya imam, niat makmum. Itu Pak Joni ya. Kalau Bapak baca itu usolli fardhol maghribi boleh, ditambah usolli fardhol maghribi salasa rakaatin dan seterusnya, malah lebih afdol, lebih sempurna. Ada lagi untuk pertanyaan Sinat? Oh gitu. Nah, kadang-kadang maksud hatinya subuh, tapi yang diucapkan isya, usolli fardhol isya'i. Ya, usolli fardhol isya'i. Saya sendiri juga kadang kayaknya pernah seperti itu ya. Kadang maghrib
itu sholat isya gitu. Untuk usolinya, biarpun usolinya fardal maghribi, tapi niatnya sholat isya. Dimenangkan mana? Dimenangkan bahasa hatinya, dimenangkan hatinya, niat saya sholat. Nah, untuk lebih mantapnya harus sebelum takbir harus diulang. Tapi kalau ingatnya setelah sholat sudah berjalan satu rakaat, tadi kak saya usolli fardul maghribi padahal di sholat isya. Tapi kalau niatnya itu apa sama yang diucapkan, berarti niatnya salah. Mau niat sholat maghrib, apa itu sholat maghrib, kenapa niatnya sholat isya? Nah, berarti apa? Niatnya tidak jadi. Beda, dia baca usolli fardal maghribi tapi dalam hatinya niat saya sholat isya. Nah, itu yang jadi, gitu Pak ya. Masuk Pak ya? Ada lagi untuk pertanyaan niat? Kalau yang yang suka agak berbeda ya, ini kelihatannya kalau sudah niat langsung bisa selesai gitu. Ya. Karena saya sekarang suka di Jokowi itu ada orang kalau misalkan itu sampai habis dulu suaranya. Sampai apa Pak? Suaranya. Allah. Mungkin belum dapat kenapa kita nggak ngerti gitu. Ya. Terus guru ngajinya juga sama. Kalau misalkan takbir itu sampai berkali-kali. Ya. Jadi kayak nggak dapat gitu. Nah ternyata cerita itu juga saya dengar kalau itu juga gurunya begitu juga gitu. Ya. Jadi katanya kayak kalau misalkan sholat itu santrinya udah pada kesel gitu. Nggak dapat gitu. Nah itu kalau yang begitu kenapa nih? Allahu Akbar, terus lagi takbir lagi gitu. Itu namanya apa? Kurang konsentrasi, bisa dikatakan itu was-was, penyakit itu Pak. Penyakit. Justru itu apa? Ketika dia Allahu Akbar, niatnya nggak pas, belum pas ini. Belum pas nih. Nanti ada bahasanya. Bahkan membaca takbir Allahu Akbar itu bacanya harus standar. Atau yang mengatakan nggak usah panjang-panjang. Tapi ada yang mengatakan boleh takbir itu dibaca panjang selama bacaan niatnya itu belum selesai. Allahu Akbar. Tapi sekali aja. Tapi kalau ada orang sampai Allahu Akbar, balik lagi Allahu Akbar. Saya juga pernah menjumpai orang seperti itu. Kalau menjumpai orang seperti itu obatnya gampang. Tabok kagetin. Iya bener Pak, tabok kagetin. Cepet bundanya atau diapain. Wah, insya Allah sembuh. Itu tandanya orang was-was, orang was-was. Ya, nah, Pak Irwan begitu ya Pak ya. Jadi untuk bacaan takbir sampai apa belum kena ulang lagi, itu namanya Pak was-was, penyakit. Nah, penyakit itu obatnya supaya sembuh tadi kagetin, tablok, insya Allah sembuh. Tapi dengan catatan ketika takbir Allah mabuk balas. Berarti apa? Yang ditabok apa? Tidak sadar diri. Kalau itu yang dikerjakan itu dia lagi ngidap penyakit was-was. Tahu banyak seperti orang wudhu apa basuh muka ini ngabisin air satu tangki tapi untuk basuh muka. Udah selesai belum? Udah rata belum? Ulangin lagi. Udah selesai belum? Kalau wudhunya di keran. Kadang ada orang yang wudhunya dikali. Wudhunya dikali. Begitu sudah selesai wudhu, kaki nginjak balik kanan, diulangi lagi wudhunya, itu namanya penyakit. Obatnya gimana kalau orang wudhu seperti itu? Jegurin aja gitu.
dijorokin. Insya Allah nanti sadar. Gitu Pak ya. Ya. Ayo Pak Kumis. Sholat sendiri, pertamanya tuh bacanya kelewatan Pak, 14-an sampai kamar kuliah bagian ini. Sholat sunat. Sholat sunat. Sholat wajib ya. Pertama itu bacanya 14-an. Oh gitu, tiba tahiyat akhir. Nggak jadi masalah. Baca tahiyat awal berarti dia apa? Loman gitu Pak ya. Loman, dermawan gitu Pak ya. Nggak usah ulangi lagi. Jadi untuk tahiyat awal itu batasnya, bahkan tahiyat awal dan tahiyat akhir itu ya Pak, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu tasyahud akhir juga sampai situ. Tahiyat awal juga sampai situ. Kalau tahiyat awal itu tahiyat, kalau sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, sholat asar, rakaat pertama baca tahiyat awal. Tahiyat akhir kalau baca sampai segitu juga nggak jadi masalah. Memang batasnya tasyahud sampai sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai situ assalamualaikum warahmatullah. Kalau dibaca sampai sholawat Ibrahim sampai fil alamina innaka hamidum majid, malah itu apa? Lebih afdol. Lebih afdolnya lagi ditambah doa lagi. Allahumma gfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma a'lamu bi minni antal muqaddimu, dan seterusnya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, dan seterusnya. Itu malah lebih afdol. Kalau untuk sholat sendiri, ya untuk sholat sendiri boleh tahiyatnya panjang sampai doa-doa. Boleh untuk jadi imam juga begitu, asal bacanya agak cepat untuk baca doanya. Doanya sambil majid ditambah 2-3 lagi panjang. Ini imamnya ngantuk apa enggak, ini baca tahiyatnya lama amat. Ya, tapi itu tadi kalau dalam sholat jamaah bacaannya semuanya harus standar. Bacanya harus standar. Bahkan untuk duduk istirahat pun untuk imam diusahakan tidak pakai sujud, tidak pakai duduk istirahat. Dikhawatirkan apa? Makmum mendahului berdirinya imam, malah menjadi batalnya makmum. Duduk istirahatnya lama, makmum sudah terlanjur berdiri. Kalau untuk sholat sendiri atau makmum nggak jadi masalah pakai duduk istirahat. Ngerti Pak ya? Duduk mau apa? Sebelum bangun. Contohnya dari rakaat pertama Allah habis sujud duduk sebentar, kemudian berdiri lagi. Jadi kembali lagi untuk membaca tahiyat awal kebablasan sampai mana Pak? Kama sholat ala Sayyidina Ibrahim, udah nggak jadi masalah, loman itu Pak. Ya. Khusyuk itu memang susah. Bahkan apa? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Siapa itu orang-orang mukmin? Ciri orang mukmin diantaranya alladzina hum fi sholatihim khashi'un, mereka yang ketika sholatnya khusyuk. Nah khusyuk itu apa?
Definisinya bagaimana? Khusyuk itu definisinya apa? Ada yang mengatakan khusyuk itu hati kita hadir kepada Allah. Ada yang mengatakan khusyuk itu ketika kita lisannya membaca bismillah, hatinya baca bismillah. Ada yang mengatakan khusyuk yang kita ingat hanya mengerjakan sholat, tidak ingat yang lain, tidak ingat yang lain, tidak ingat pekerjaan, nggak ingat toko, nggak ingat bungkus roti, nggak ingat ngitung duit, nggak ingat nganter anak sekolah, itu Pak ya. Khusus ingatnya hanya mengerjakan sholat. Nah, untuk supaya ingat itu, nah, makanya dianjurkan ketika membaca bismillahirrahmanirrahim, hatinya membaca bismillah. Tujuannya apa? Supaya tidak ingat yang lain. Kelihatannya khusyuk, Allahu Akbar, tapi hatinya apa? Wah, kemarin saya nih lewat dari sini nih, ketemu Pak Eko lagi apa? Lagi bungkusin keripik, umpamanya begitu ya. Kelihatannya, makanya khusyuk yang tahu hanya diri kita dan Allah. Berarti standarnya tergantung apa? Tergantung orangnya gitu Pak ya. Berarti khusyuk, yang dimaksud khusyuk itu apa? Hatinya kita hadir hanya kepada Allah, kita beribadah. Namanya khusyuk, namanya apa? Dari lafal khosya'a, artinya apa? Takut. Takut apa? Takut akan siksa Allah. Takut kalau ibadah kita, sholat kita tidak diterima, hanya menggugurkan, bahkan hanya menggugurkan kewajiban, sholat kita tidak terima, nanti tidak bisa menahan siksa Allah kelak di hari kiamat. Makanya dinamakan apa? Khusyuk, hatinya hadir, takut kepada Allah, takut kepada siksa Allah, supaya apa? Sholatnya diterima, dengan harapan sholatnya diterima, bacaannya diterima, ibadah-ibadah yang lain diterima, terutama sholat yang dikerjakan saat itu kita hanya apa? Takut kepada Allah, sehingga apa? Benar-benar kita hadir hatinya kepada Allah ketika lagi sholat. Jadi ada yang sholatnya kelihatannya anteng, ada mengatakan khusyuk itu anteng, kelihatannya anteng, tapi pikirannya kemana-mana gitu Pak ya. Mikir kerja belum beres, mikir tugas yang lain belum beres, mikir banyak apa kesibukan yang lain gitu Pak Eko ya, kira-kira ya ngantuk. Itu mah bukan khusyuk, kebablasan itu. habis begadang malam ya, sholatnya subuh sampai apa? Ngantuk. Nah, ngantuk bisa membatalkan sholat enggak? Kalau untuk ngantuk, nah, tidak sampai membatalkan sholat. Namanya ngantuk, ngantuk, orang ngantuk itu kan hanya sekedar ketika ngantuk, nah kemudian ingat lagi. Kecuali ngantuknya lama ya, ada nggak orang tidur sambil berdiri lama? Nggak ada, kecuali sholatnya sandaran di tiang. Sandaran di tiang, ambil sholat sandaran di tiang. Ngantuk, imam sudah ruku, sudah sujud, dia masih berdiri, kaget ya. Jadi kembali lagi, kalau untuk ngantuk itu bukan daripada apa, bukan termasuk khusyuk itu Pak ya. Apa mungkin sayangnya apa, kecapeannya gitu ya. Tentang sholat sunnah, seperti malam kan ada tahajud, ada witir, ada
Untuk sholat sunnah malam. Kalau untuk sholat sunat hajat, kembali lagi, untuk sholat sunat hajat baiknya dikerjakan malam hari sebelum tidur. Ada menekan sholat hajat dilakukan kapan saja waktunya. Kalau untuk tahajud, nah ini wa minal laili fatahajjat, di sebagian tengah malam hendaknya kalian bangun untuk melaksanakan sholat hajat. Berarti untuk sholat hajat memang tentukan waktunya malam sesudah kita bangun tidur. Ketika bangun tidur walaupun hanya 10 menit, 15 menit atau setengah jam, lebih afdolnya apa? Pertengahan malam, wa minal laili, dan dari sebagian malam. Nah, kalau waktu maghrib itu termasuk malam bukan? Awalnya malam. Isya juga termasuk waktu malam, tapi baru hanya belum ada seperempatnya malam. Kalau yang lebih baik untuk sholat tahajud itu sudah mulai 2/3 malam atau pertengahan malam, dari maghrib sampai subuh berapa jam? Dibagi dua lah. Pertengahan malam itu setelah kita bangun tidur baru sholat tahajud. Kemudian sholat witir, sholat witir tadi Pak ya. Sholat witir itu ada yang mengatakan setelah sholat witir, habis sholat isya witir, nanti jangan sholat lagi. Ada yang mengatakan sholat witir, walaupun setelah sholat witir bangun malam mau sholat tahajud nggak jadi masalah. Tapi yang sangat dianjurkan sesuai dengan ayat Al-Quran kata Nabi, wa minal laili fatahajjat. Berarti di antara ketiga sholat itu yang lebih baik adalah sholat tahajud, gitu ya. Yang baik adalah sholat tahajud. Di atas sholat hajat, sholat malam loh, sholat hajat, sholat witir, sholat tahajud, atau sholat sunat mutlak yang lain, yang lebih afdol, yang lebih baik, yang lebih utama adalah sholat tahajud. Nafilatalak, setelah kita melaksanakan sholat tahajud, nafilatalak akan mendapatkan tambahan pahala. Bahkan sholat tahajud itu bisa Allah mengangkat derajat diri kita, menaikkan derajat diri kita, baik di hadapan Allah maupun di hadapan saudara-saudara kita, di hadapan manusia di dunia. Itu Pak Wis ya. Coba ya, ini baru niat ini satu pembahasan. Kembali lagi, rukun sholat yang pertama adalah niat tempatnya di dalam hati, dan niat itu dibaca ketika takbiratul ihram, tidak boleh dibaca sebelum takbir, tidak boleh dibaca setelah takbiratul ihram. Kemudian dalam niat untuk sholat fardu ada 3 hal yang harus disebut: qasdul fi'li usolli, fardiyah kefarduannya, yang ketiga ta'yin, menyatakan, menentukan itu sholat apa. Kalau ketiga tersebut tidak disebut dalam niat, maka niatnya tidak jadi dan tidak dianggap. Kalau niatnya tidak dianggap berarti sholatnya tidak sah. Masuk Pak ya? Wasani al-qiyamu ma'al qudrati wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita doakan baca suratul Fatihah untuk jamaah yang telah menginfakkan sebagian rezekinya untuk acara subuh berkah ini. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Dan kita dukung untuk Bapak DKM yang saat ini telah membutuhkan dana renov masjid, yang sekarang kita dilanjut untuk naik ke atas. Semoga kita doakan
banyak donatur, para agnia, para dermawan bisa menyisihkan sebagian rezekinya untuk di jalan Allah. Pembangunan masjid ini semoga lancar, amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la tajab wa min syarri dzalikal arbab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadhara fi hadhil jamaah min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahlil taqwa wa ahlil ibadah wa ahlil rizqi wa ahlil qur'an wa ahlil du'a wa ahlil khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa